efek dari iman itu terkait dengan amalan Ramadan kita adalah kecintaan orang itu kepada rumah Allah. Iman mereka itu mendorong mereka untuk memakmurkan rumah Allah. Nah, jadi mengapa ibadah di bulan Ramadan ini sulit dipisahkan dari siyam, qiyam, Al-Quran, dan i'tikaf, keberadaan di rumah Allah? Karena imanlah yang mengikat itu semua. Iman menjadi pondasi mendasar bagi orang yang menginginkan siyamnya mendapatkan takwa. Itu pembicaraan kita. Iman pula lah yang membuat orang bertahan untuk melakukan qiyam, untuk mengintai malam yang mulia yang dikatakan oleh Allah khairu min alfi syahr, malam qadar. Iman pula lah yang membuat mereka bertahan menghidupkan malam itu. Iman pula yang membuat mereka mau mengurung diri mereka di rumah Allah di 10 yang akhir. Itulah keajaiban kekuatan iman itu. Dan kalau meningkat terus, bahkan iman itulah yang membuat mereka mau berkorban apa saja. Jahadu bi amwalihim wa anfus. Bahkan jiwa mereka saja mau mereka pertaruhkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kepergian Rasul dan berkurangnya jumlah para sahabat, godaan dunia mulai terhampar di hadapan kaum muslimin. Fakta sejarah demikian. Wilayah umat Islam sudah bertebaran, sudah sangat luas. Di masa Umar bin Al-Khattab, Persia jatuh ke tangan kaum muslim. Romawi Timur terdesak. Jatuhnya Damaskus, daerah Syam. Kemudian mulai menjangkau Afrika dengan masuknya atau jatuhnya Mesir melalui jihad para sahabat di bawah pimpinan Amr bin al-As, dan terus. Nah, dampak dari banyaknya orang masuk Islam itu, tentu kalkulasi ekonomi kekayaan yang didapat oleh negara ketika itu berlimpah ruah. Kita bersyukur para pengganti Rasul adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang memang terdidik di tangan Nabi dan mengedepankan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang teruji di dalam perjalanan hidup mereka, bisa berkorban apa saja, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, tetapi ketika generasi itu mulai berkurang, apa yang terjadi? Suasana rumah Allah tidak lagi seperti di zaman Nabi. Nah, ini di bulan Ramadan perlu kita renungkan. Suasana masjid-masjid kita, apakah betul masih seperti di saat masjid didirikan oleh para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan masjid didirikan oleh para sahabat untuk mensyiarkan agama Allah, untuk menjalankan ibadah bertaqarrub kepada Allah? Ternyata pergeseran itu sangat jelas.
Imam At-Tabarani menceritakan ada satu peristiwa ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat manusia atau orang banyak telah disibukkan oleh perdagangan dan bisnis mereka. Dampak dari itu adalah wa taraku halaqatil ilmi fil masjid. Mereka meninggalkan halaqah ilmu, majlis ilmu di masjid. Itu diperhatikan oleh Abu Hurairah. Jadi ada dua peran dan fungsi masjid yang tidak bisa dilepaskan dari ini. Yang pertama peran sebagai rumah ibadah, yang kedua sebagai dakwah penyebaran ilmu. Itu tidak bisa. Jadi kalau orang hari ini berbicara masjid dengan peran ekonomi, itu perannya bisa diambil dan dibawa kemana. Jadi jangan dijadikan peran itu yang jadi peran utama. Ada masjid yang lebih mengutamakan urusan pitihnya dibandingkan dengan urusan ibadah dan majelis ilmunya. Dua ini adalah peran utama. Kenapa? Lihat Nabi SAW. Apa yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu satu adalah mengimami umat beribadah. Yang kedua memberikan pencerahan, wawasan kepada umat di rumah Allah. Nah karena itu kita bangga dengan masjid-masjid yang memiliki kekuatan ekonomi. Bisa memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Tetapi jangan sampai peran ta'lim dia menjadi menurun. Jangan sampai majelis-majelis ilmunya tidak semarak. Karena tujuan utama masjid didirikan adalah untuk beribadah dan untuk menyebarkan dakwah di dalam. Yang harus kita ingat betul. Masjid membuat laporan. Kita membagikan santunan fuqara dan masakin sekian ratus juta itu. Ketika berbicara membali meja ketek saja untuk peletak buku de orang yang belajar ilmu atau meletakkan Quran ketika tilawatul Quran, payah mencari infaknya. Ini aneh ini. Ketika harus mendatangkan ulama yang memang mutakhassis, ahli di bidangnya, pan yang mencarikan biayanya. Tapi dia bicara tentang supermarket masjid, dia berbicara tentang badan usaha masjid. Tapi maaf saja, Ustaz disuruhnya datang pukul hampir subuh dari jauh lah hujan-hujan. Suruhnya ceramah sampai pukul 7. Hanya tulak saya beli minyak 60.000. Ini bagaimana orang? Coba dipertimbangkan dengan matang. Apa peran utama dari rumah Allah? Peran utama dari rumah Allah itu adalah sebagai wadah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat beribadah dan sebagai wadah bagi Rasul untuk menyampaikan risalah. Kan itu tujuan utamanya. Dan itu yang dikonsentrasikan oleh Rasulullah di masjid. Jadi kalau kita berbicara tentang imarah ma'nawiyah, memakmurkan masjid secara maknawi, dua hal ini pokok, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu. Ramaikan rumah Allah dengan beribadah dan ramaikan rumah Allah dengan bermajlis ilmu. Nah dari situ bekok menurut saja tu peran ekonomi, peran sosial.
Kalau peran ekonomi kok, layado piti, tidak susah merancangnya. Tapi apa yang perlu pertama adalah bagaimana orang tertarik dengan warisan yang ada di rumah Allah ini. Jadi kata Abu Hurairah, setelah wafat Rasul, melihat situasi seperti itu, dinukil oleh Imam At-Tabarani, majelis ilmu menjadi kosong. Tapi tidak jauh dari Masjid Nabawi ada pasar, penuh ada orang. Akan mirip-mirip je kondisi awak kini. Lihatlah musajid di tengah pasar, ada majlis ilmu dibuat, walaupun hanya setengah jamnya. Bara orang nalai bisa bertahan untuk mendengarkan, untuk menggali keilmuan ulamanya. Tidak berapa. Itu terjadi setelah wafat Rasul. Ini yang membuat bersedihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Abu Hurairah punya ide. Wa fi yaumin al-ayyam, pada suatu hari, marra Abu Hurairah radhiyallahu anhu bis-suq. Abu Hurairah masuk ke pasar. Lewat dia di pasar, fanada bi'a'la sautihi. Dia berteriak sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Apa isi teriakan anan disorakkan di Abu Hurairah? Ya ahlas suq, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang di pasar, wahai manusia, masyarakat yang ada di pasar, dzaka mirasu Rasulillahi yuqassamu wa antum hahuna, ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum minhu. Berteriak Abu Hurairah, wahai orang-orang yang di pasar, itu ada warisan Rasulullah sedang dibagi, sedangkan kalian malah di sini. Tidakkah kalian hendak pergi untuk menjemput hak atau jatah kalian masing-masing? Terkejut orang, ada warisan sedang dibagi, si anda nak satu. Langsung maduk ke Abu Hurairah, mereka bertanya, wa aina huwa? Di mana tu Abu Hurairah tempat pembagiannya? Nah, sekarang kamu dari tujuh, kalau urusan pembagian, tak nomor satu saja tu. Nah, apa kata Abu Hurairah? Fil masjid, di masjid. Wa asra'an nas ilal masjid. Akhirnya orang banyak bergegas, berpacu untuk datang ke masjid. Abu Hurairah tagak saja di tempatnya bersorak menunggu mereka. Satunya tu, dalik saja. Itulah perangai manusia, gitu. Barangkali begitu. Nah, tidak lama setelah orang masuk, sudah berhimpun ke masjid. Tak lama balik, mereka balik ke Abu Hurairah. Wa ba'da qalil ada nas ilaihi. Setelah mereka kembali, melihat Abu Hurairah berdiri juga di situ. Mereka berkata, ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjidah. Kamilah datang ke masjid. Falamma dakhalnahu, tatkala kami masuk ke masjid, lam nara syai'an yuqassam. Tidak ada sesuatu yang dibagi di masjid itu. Kecil kau tidak ada pembagian harta warisan. Masuk kami ke dalam, tak ada yang dibagi di situ. Abu Hurairah seperti tidak terjadi apa-apa, santai saja bertanya, wa ma ra'aitum ahadan fil masjid? Tak ada kalian melihat seseorang di masjid? Qalu,
Mereka menjawab, wajadna qauman yusallun. Dan basuh dek kami di dalam masjid ada sekelompok orang salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an. Dan sekelompok orang lagi, sekaum lagi membaca Al-Quran. Wa qauman, dan ada lagi orang sekelompok lain lagi, yatadzakaruna al-halal wal haram, bermudzakarah tentang halal dan haram. Nah, Abu Hurairah berkata ketika mendengarkan itu, wa dzaka mirasu Rasulillah. Kan itu warisan Rasul. Kalau awak lanjut bandak, kalian ambil jatah kalian. Duduklah situ dengan. Para jatah ambil. Nah, kenapa Abu Hurairah mengingatkan ini? Tampaknya semakin lama jarak antara Rasul meninggalkan kita, maka semakin jauh rasa yang hadir di dalam hati umat tentang keberadaan rumah Allah.